Bab 741. Mungkinkah Anthony terjebak dengan sesuatu saat menuju ke sini? Dia berkata dengan acuh tak acuh, Huff. Saya akan memberi Anda banyak waktu 5 menit lagi untuk hidup. Jika Anda berlutut dan memohon pengampunan saya dalam 5 menit ini, mungkin saya akan menyelamatkan hidup Anda. Zeke menjawab, baiklah. Saya merasa agak dermawan, jadi saya beri waktu 5 menit lagi. Segera, 5 menit berlalu. Bukan hanya Anthony yang belum datang, bahkan polisi pun tidak terlihat. Dawn menangkupkan tangan ke telinganya, berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengapa saya mendengar anjing menggonggong? Oh, saya tahu. Itu karena ada 2 anjing di sini yang semuanya menggonggong dan tidak menggigit. Wajah Gavin dan Henry muram. Yang terakhir merasa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Shaun Butley dari Biro Regulasi Bank untuk mendapatkan inti dari situasinya. Setelah bertukar basa-basi sederhana, Gavin memotong untuk mengejar. Tuan Butley, bukankah orang-orang Anda baru-baru ini memantau anomali dalam aliran modal Linton Group? Saya dengar mereka berada dalam bisnis senjata api, dan jumlah yang terlibat bertambah hingga puluhan miliar. Suara Shaun acuh tak acuh ketika dia menjawab, ya, akun Linton Group memang aktif hingga baru-baru ini, dan omsetnya telah mencapai 10 miliar. Tapi itu adalah hasil investasi dari pemodal Ventura perusahaan, Paul. Tidak ada hubungannya dengan bisnis senjata api yang sedang Anda jalani. Saya akan menutup telepon jika tidak ada yang lain. Apa? Gavin merasa seperti disambar petir, dan dia sedikit gemetar. Bukankah uang itu dikatakan telah diuntungkan dari organisasi tentara bayaran? Bagaimana akhirnya datang dari seorang kapitalis Ventura bernama Paul? Sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Ada kemungkinan aku tertipu oleh Caleb Nolan. Caleb bahkan mungkin bergandengan tangan dengan Zeke Williams untuk meniduriku dan menipuku 10 miliar. Caleb Nolan, bajingan. Gavin sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah saat dia melemparkan ponselnya ke tanah. Zeke bertanya, ada apa? Bukankah kamu sangat percaya diri beberapa saat yang lalu? Apa yang terjadi dengan semua pembicaraan besar itu? Gavin menggertakkan giginya dan menatap Zeke. Williams, kau benar-benar punya nyali untuk berani menipu uang Tuan Quinn. Tunggu saja. Ini bukan akhir. Dengan gerutuan, dia menambahkan, Henry, ayo pergi. Henry kaget. Dia tidak mendengar percakapan mereka melalui telepon, jadi dia tidak menyadari situasi sebenarnya. Setelah melihat Gavin mengaku kalah dan pergi seperti itu, dia tidak mau melakukan hal yang sama. Astaga, kenapa kita pergi begitu saja? Anthony akan segera datang. Tidak, dia tidak akan. Bentak Gavin. Ikuti saja aku. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Jantung Henry langsung jatuh ke perutnya. Brengsek. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia segera mengikuti Gavin keluar. Zeke, apa kau tidak akan mengantar mereka pergi? Downey menyindir. Zeke menjawab dengan seringai kecil, kurasa aku harus melakukannya. Dia menendang kursi di sebelahnya. Kursi itu meluncur ke arah Henry dengan kecepatan tinggi, menghantam bagian belakang lututnya. Pria itu jatuh kembali ke kursi sebelum dia tahu apa yang menimpanya. Baik dia dan kursi melanjutkan momentumnya ke depan, mengenai bagian belakang lutut Gavin. Pada akhirnya, kursi itu membuat keduanya meluncur ke dinding di seberang mereka. Salah satu gigi Gavin terlepas dari benturan, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Zeke Williams, aku bersumpah demi hidupku bahwa aku akan membunuhmu. Zeke membanting pintu hingga tertutup dan bergumam, sekelompok orang gila. Lacey masih tidak mengetahui situasi saat ini. Ya, mereka berdua pasti sudah gila. Datang ke sini untuk mengeluarkan banyak omong kosong hanya untuk pergi tanpa apa-apa. Yah, kecuali mereka menganggap pemukulan yang baik sebagai sesuatu. Apa yang ingin mereka capai? Zeke dan Dawn bertukar pandang dan tersenyum penuh arti. Setelah meninggalkan Linton Group, Gavin memutar nomor Caleb. Dia memberi yang terakhir cambukan lidah yang baik yang melibatkan beberapa bahasa yang sangat artistik. Sialan kau, Caleb Nolan. Beraninya kau menjebakku. Apa kau punya permintaan kematian? Bab 742. Caleb menghela nafas di ujung telepon. Tuan Zakari, jangan terlalu marah tentang itu. Ini bukan masalah pribadi.
Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar tidak bisa kami sakiti. Gavin tertawa mengejek. Kamu bahkan tidak ragu untuk mengakuinya. Baiklah. Tunggu saja. Aku akan melaporkan ini pada Tuan Quinn, dan kita akan melihat apa perintahnya selanjutnya. Caleb menghela nafas lagi sebelum menjawab, Tuan Zakari, izinkan saya memberi Anda nasihat. Bukankah lebih baik menjalani hidup Anda apa adanya? Mengapa Anda harus membawa masalah ke depan pintu Anda sendiri? Orang-orang seperti kami bisa, tidak mampu menyinggung orang seperti dia, dan Tuan Quinn tidak terkecuali. Kesal. Gavin mengutuk. Kamu pantas mati karena menghina Tuan Quinn. Merkuin selalu stabil seperti gunung. Namun, saat dia mendengar bahwa Gavin gagal menyingkirkan Zeke, dan bahkan telah ditipu hingga 10 miliar, dia benar-benar kehilangannya dan meledak dengan kemarahan. Dalam kemarahan, dia melemparkan kelinci peliharaan di tangannya dengan kasar ke tanah, menyebabkan darah berceceran di mana-mana saat kelinci itu mati karena benturan. Sampah. Si sia-sia itu bahkan tidak bisa berurusan dengan anjing asing. Apa gunanya dia? Penasihat pribadinya, Draco, dengan hati-hati berkata, Tuan Quinn, ada lebih banyak hal dari pria Williams itu daripada yang terlihat. Jadi, tidak sepenuhnya mengejutkan bahwa Zakari bermain tepat di tangannya. Merkuin memelototi Draco. Aku tahu kamu berhubungan baik dengan Gavin, tapi jangan mencari alasan untuknya. Kegagalan adalah kegagalan. Itu tidak bisa dimaafkan. Draco tidak berani berbicara lagi. Tuan Quinn melanjutkan, hubungi Reben Mak dan suruh dia membunuh Zeke Williams. Juga, dapatkan kembali 10 miliar yang ditipu dari kami saat Anda melakukannya. Reben Mak adalah seorang jenderal di bawah Tuan Quinn, yang domainnya adalah kekuasaan. Dia memiliki posisi yang setara dengan Gavin. Draco langsung mengangguk. Ya Pak. Tuan Quinn terus melatih serigala Siberia yang baru saja diperolehnya. Anak-anakku, tumbuhlah dengan cepat dan kuat. Aku mengandalkanmu untuk mendukungku. Di dalam kasino bawah tanah terbesar di East End. Reben menyambut Draco di kantor yang penuh dengan uang tunai. Draco melihat tumpukan uang itu dan tersenyum tipis. Sepertinya kamu mendapat jackpot, Reb. Reben dengan santai melemparkan menara bangau kuning ke arah Draco. Jackpot my ass. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan, saya masih harus memberikannya kepada anjing itu Gavin Zakari untuk diamankan. Draco menyeringai. Dia tahu bahwa Reben dan Gavin selalu berselisih satu sama lain, jadi tidak banyak yang bisa dia katakan. Dia menyalakan sebatang rokok dan berkata, Reb, Tuan Quinn adalah orang yang mengirimku ke sini kali ini. Dia punya misi untukmu. Lanjutkan, kata Ruben. Draco tidak membuang waktu. Tuan Quinn ingin Anda melenyapkan Zeke Williams. Zeke Williams. Kerutan terbentuk di antara alis Ruben. Bukankah Gavin sudah menerima misi ini? Draco menghela nafas. Gavin gagal. Dia tidak hanya gagal membunuh Zeke Williams. Dia juga kehilangan 10 miliar darinya. Tuan Quinn sangat marah. Hahaha. Ruben tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Aku tahu itu. Gavin Zakari hanya tahu cara menghasilkan uang, tapi dia benar-benar bodoh dalam hal membunuh orang. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menerima misi yang melibatkan membunuh seseorang. Ketika tawanya akhirnya mereda, Reben berkata kepada Draco, kembalilah dan beritahu Tuan Quinn untuk memberiku waktu 3 hari. Aku jamin aku akan membuat Zeke Williams menebus dosa-dosanya, dan dia akan memohon untuk dibunuh ketika aku akhirnya selesai dengan dia. Draco menarik napas tajam sebelum memperingatkan, Reb, izinkan aku mengingatkanmu, pria ini tidak semudah yang kau kira. Tolong jangan meremehkannya. Sebagian besar kegagalan Gavin adalah karena dia meremehkannya. Ya, aku tahu. Ruben menjawab dengan tidak sabar. Aku akan melepaskan 13 penjagaku padanya. Itu sudah cukup, kan? Draco menggelengkan kepalanya. Reb, saya pikir Anda harus melihatnya secara pribadi dan memastikan pekerjaan selesai. Bab 743. Sudah cukup sekarang. Ruben melambaikan tangan meremehkan. Draco, sejak kapan kamu menjadi ayam seperti itu? Kamu melebih-lebihkan kekuatan musuh, dan pada gilirannya, membuat dirimu terlihat buruk. Draco tersenyum pahit.
Setelah menjadi penasihat Tuan Queen selama sebagian besar hidupnya, dia tahu kelemahan terbesar Tuan Queen adalah meremehkan musuh. Gavin, Reben, dan bahkan Sim, sudah terlalu lama bekerja di bawah Tuan Queen. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kebiasaan buruk meremehkan musuh. Saya berharap kepada Tuhan saya hanya mengkhawatirkan apa-apa. Tanpa sepatah kata pun, Draco berbalik dan pergi. Ruben melengkungkan bibirnya dengan jijik. Mengapa saya harus mengirim semua 13 penjaga untuk menangani satu anjing asing? 3 dari mereka akan lebih dari cukup untuk menyingkirkan Zeke Williams. Dia mengeluarkan teleponnya dan membuat 3 panggilan telepon. Tak lama kemudian, 3 pria berwajah kekar berkumpul di kantornya. Mereka berada di peringkat ke-11, ke-12, dan ke-13 di antara 13 penjaga. Reben mengepulkan asap dan menyampaikan, baru saja, Tuan Queen menugaskan saya untuk membunuh Zeke Williams. Saya berencana untuk memberikan misi kepada kalian bertiga. Apakah Anda yakin itu akan menjadi misi yang sukses? Ya. Mereka bertiga berteriak serempak. Langit-langit tampak bergetar karena suaranya yang memekakkan telinga. Baik sekali. Ruben menyunggingkan senyum puas. Aku akan membaginya dan memberikan tugas yang berbeda kepada kalian bertiga. Saat ini, Zeke Williams berada di Rivermouth, wilayah Master Williams. Kita tidak dapat menerobos masuk sesuka kita, atau mereka akan melihatnya sebagai pelanggaran. Reben menoleh ke salah satu pria dan berkata, 11, temukan cara untuk memikat Zeke Williams ke East-End. 11 menjawab dengan percaya diri, tidak masalah. Reben kemudian berbicara kepada pria lain, 12, bawa tim pria untuk menjaga perbatasan. Saat Zeke Williams menyeberang, tutuplah. Dia akan mudah ditangkap begitu kita memblokir rute pelariannya. Kemudian, dia memperingatkan, ingatlah untuk tidak membiarkan pasukan Rivermouth menyeberang untuk menyelamatkannya. 12 tersenyum meyakinkan, itu akan menjadi sepotong kue. Bajingan Rivermouth itu sangat takut padaku sehingga mereka akan berlutut begitu mereka melihatku. Mereka tidak akan berani masuk tanpa izin. Ruben mengangguk puas. 13, tangkap Niayang dan tawarkan dia kepada Tuan Queen. Ketika dia bosan dengannya, kalian bisa mencoba dia dan bersenang-senang sendiri. Niayang adalah idolaku. Tapi karena kakak-kakakku juga menyukainya, aku tidak keberatan berbagi idolaku dengan mereka, jawab Tertin. Mereka semua mulai tertawa gila. Setelah semua orang berada di halaman yang sama, mereka berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing. 11 memimpin lebih dari 50 anteknya menuju Grand Empire Group. Ketika karyawan grup Grand Empire melihat sekelompok pria menyerbu ke dalam gedung perusahaan, mereka menjadi tegang karena ketakutan saat jantung mereka berdebar kencang. Siapa? Siapa kalian? Kamu tidak bisa menerobos masuk seperti itu. Petugas keamanan mencoba menghentikan mereka. 11 menendang penjaga keamanan ke tanah. Persetan. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Buang-buang ruang. Ada begitu banyak pria sehingga penjaga keamanan tidak berani melawan. Dia bahkan tidak berani untuk bangun dan hanya bisa meringkuk di lantai untuk menghindari dipukuli lagi. 11 berteriak, di mana bosmu? Keluarkan bosmu. Zeke tidak ada di perusahaan pada saat itu, jadi tentu saja, Wakil Presiden, Jesse, akan menjadi bos langsung mereka berikutnya. Jesse berjalan ke depan dengan kaki gemetar. Jangan membuat masalah di sini. Ini adalah masyarakat yang sah. Eleven memotongnya, beraninya kau memberiku kuliah politik sialan. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong itu. Apa kau membayar biaya perlindungan bulan lalu? Jesse tertegun sejenak. Biaya perlindungan. Berapa biaya perlindungan? 11 terbang menjadi marah. Persetan. Kamu bahkan tidak membayar biaya perlindungan. Seberapa banyak kamu meremehkan kami? Tanpa sepatah kata pun, dia menoleh ke anak buahnya. Anak-anak, hancurkan tempat ini. Lebih dari 50 orang masuk ke dalam gedung dan mulai menciptakan kekacauan. Mereka tidak hanya menghancurkan benda, bahkan para karyawan tidak dibebaskan dari kekejaman mereka. Bab 744. Jesse panik. Dia ingin menghentikan kegilaan ini, tetapi salah satu pria menamparkan wajahnya, membuatnya melihat bintang. Seorang karyawan buru-buru menarik Jesse untuk mencegahnya diserang secara brutal lagi.
Dalam waktu kurang dari 10 menit, kekacauan melanda grup Grand Empire. Banyak karyawan terluka dan berdarah di seluruh lantai. Jesse menangis terseduh-seduh. Cepat. Panggil Tuan Williams untuk mengendalikan semuanya. Asistennya dengan panik mengeluarkan telepon dan memutar nomor Zeke sebelum memberikannya kepada Jesse. Jesse terisak ketika dia berbicara, Tuan Williams, cepat datang ke grup Grand Empire. Sekelompok pria membuat masalah di sini. Mereka menghancurkan barang-barang dan melukai para karyawan. Pada saat itu, Zeke berada di Linton Group berdiskusi dengan Dawn tentang cara terbaik untuk menjelaskan kepada Leslie tentang tambahan 8 miliar yang telah ditransfer kepada mereka nanti. Mereka berada di tengah-tengah diskusi yang panas ketika teleponnya berdering dengan panggilan dari Jesse. Setelah mendengarkannya, Zeke menjadi marah dan membanting tinjunya ke meja. Meja itu retak karena kekuatannya. Tuan, Queen bodoh. Jika dia punya otak, dia akan menyadari bahwa aku bukan seseorang yang harus dia lawan berdasarkan apa yang terjadi pada Gavin Zakari. Sebaliknya, dia berkumpul kembali dan menyerangku lagi. Aku akan menghancurkannya. Dia sekali dan untuk selama-lamanya. Dia kemudian berkata kepada Dawn, Downy, tolong jelaskan pada Leslie tentang 8 miliar itu. Jangan mengacau saya. Dia berdiri dengan ekspresi serius. Aku harus pergi ke East End untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Keingintahuan Downy terusik. Ada apa, Zeke? Beberapa orang menggertak karyawan saya, jadi saya akan memukuli anjing-anjing itu, jawab Zeke tanpa basa-basi. Dawn adalah gadis yang cerdas, jadi dia langsung mengerti apa yang akan dia lakukan. Dia dengan cepat mengambil kain pel dari samping. Zeke, ini alat pemukulan anjing internasional. Semoga yang terbaik untukmu. Zeke memutar matanya ke arahnya dan menjawab dengan nada datar, sangat lucu. Begitu Zeke pergi, Leslie masuk. Dia segera melihat celah yang menonjol di tengah meja. Itu adalah hasil dari kekerasan Zeke. Hah? Downy, apa yang terjadi dengan mejamu? Dawn menjawab dengan hal pertama yang muncul di benaknya, oh, tidak apa-apa. Sepotong besar hujan es baru saja jatuh dari langit, dan itu memecahkan meja saya. Leslie bingung. Jalan Raya 403 adalah satu-satunya jalan utama dari Rivermouth ke East End. Pada saat itu, sekelompok besar pria yang menunggu untuk menyergap Zeke bersembunyi di balik dua gundukan di kedua sisi jalan. Kelompok orang ini terdiri dari 12 dan anak buahnya. Saat mobil Zeke melaju melewati perbatasan dan memasuki East End, 12 melambaikan tangannya dan memerintahkan, saudara-saudara, segera tutup perbatasan. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak ada. Dia menekankan. Mari kita potong rute pelariannya dan bunuh dia hari ini, seperti ikan dalam tong. Ratusan anak buahnya segera memasang penghalang jalan di jalan utama, menutup perbatasan untuk setiap mobil yang masuk. Zeke tiba di Grand Empire Group segera setelah itu. 11 dan anak buahnya sudah pergi saat itu. Setelah melihat kekacauan di grup Grand Empire, Zeke menjadi sangat marah. Wakil Presiden, Jesse, dengan takut-takut melangkah maju. Tuan Williams, saya sangat menyesal. Saya gagal melindungi grup Grand Empire dan karyawannya. Itu bukan salahmu. Tunggu. Kamu juga terluka. Zeke mengerutkan kening ketika dia melihat darah di tubuhnya. Jesse menghela nafas dengan putus asa. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh grup Grand Empire. Tuan Williams, prioritas utama kami adalah memulihkan operasi perusahaan. Jangan khawatirkan saya. Zeke menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya lama sebelum mengumumkan, semuanya, harap yakinlah. Anda dapat mengandalkan saya untuk membalas Anda semua atas apa yang terjadi hari ini. Bagi Anda yang terluka, pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan diri Anda sendiri. Dirawat. Perusahaan akan mengganti semua biaya secara penuh. Adapun karyawan yang tersisa, tetap di belakang dan bantu bersihkan kekacauan. Mari lanjutkan operasi perusahaan. Semua orang berdiri di tanah mereka, tidak bergerak. Sebenarnya, luka mereka tidak parah. Mereka tidak perlu dirawat di rumah sakit. Mereka semua ingin tetap tinggal dan memulihkan perusahaan dengan Zeke. Namun, pada akhirnya, di bawah desakan Zeke, yang terluka pergi ke rumah sakit untuk dirawat. Bab 745
Seorang bos yang akan memilih untuk mengorbankan keuntungan perusahaan demi kesejahteraan karyawannya adalah seseorang yang layak untuk dipertahankan. Jesse tidak pergi ke rumah sakit pada akhirnya. Wajahnya hanya sedikit bengkak. Dia akan terlihat melodramatis jika dia pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka kecil. Zeke memanggil Jesse ke kantornya dan bertanya, apakah kamu tahu identitas orang-orang yang datang ke sini untuk membuat masalah? Jesse mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, itu 11 dari 13 penjaga. Setelah melihat ekspresi bingung di wajah Zeke, dia menjelaskan, 13 penjaga pada dasarnya adalah mesin pembunuh di bawah komando Rebenmark. Mereka sangat terkenal di Eastern. Zeke memasang tampang tidak terkesan dan bertanya, Rebenmark. Belum pernah mendengar tentang dia. Apakah dia berhubungan dengan Tuan Queen? Ya. Rebenmark adalah salah satu dari 3 jenderal yang bekerja untuk Tuan Queen. Wilayah kekuasaannya adalah kekuatan. Posisinya setara dengan Gavin Zachary dan Sim Owens. Jesse menjawab. Mengikuti penjelasan rinci Jesse, Zeke mengangguk. Mengerti. Kamu bisa kembali bekerja sekarang. Sebelum dia pergi, Zeke teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, beri aku laporan tentang jumlah yang terluka dan kondisinya masing-masing sesegera mungkin. Dengan anggukan, Jesse berbalik dan pergi. Zeke mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Suara ketukan yang tajam adalah tanda yang tidak menyenangkan dari apa yang akan datang. 13 penjaga, ya. Di hadapanku, kamu paling-paling 13 hama. Dia mulai memikirkan suatu tindakan. 13 hama ini terlalu tersebar, jadi saya tidak bisa membasmi mereka sekaligus. Ini berarti saya harus mencari cadangan. Tapi hampir tidak ada orang yang bisa saya andalkan di Eastern. Sekarang jalan yang menghubungkan Rivermouth dan Eastern telah diblokir, mustahil untuk memobilisasi orang dari sana. Tentu saja, 12 dan anak buahnya yang menyegel perbatasan tidak bisa lepas dari pandangan Zeke. Dia hanya tidak terganggu oleh mereka. Setelah banyak pertimbangan, Zeke akhirnya memikirkan kekuatan yang bisa dia minta bantuan. Itu adalah organisasi pembunuh Necromancer yang berafiliasi dengan Hadley Murphy. Organisasi pembunuh Necromancer adalah kekuatan terbesar ketiga di Eastern. Mengalahkan 13 penjaga akan mudah bagi mereka. Dengan pemikiran itu, dia segera menelepon Hadley. Hadley, datanglah ke Grand Empire Group di Eastern. Aku punya misi baru untukmu. Hadley menghela nafas, kamu harus berhenti membuat masalah di Eastern. Di sanalah organisasi pembunuh Necromancer kami bermarkas. Matriark muda telah memberitahuku tentang hubungan cinta bencimu dengan pemimpinku. Bukankah karena rasa bersalahmu terhadap pemimpinku itu? Kamu takut memberitahu dia bahwa kamu masih hidup. Ketika Zeke tidak menjawab, Hadley melanjutkan. Jika kamu membuat keributan yang terlalu besar di sini dan pemimpinku mengetahuinya, dia mungkin akan membunuh pria tak berperasaan yang sedang kamu marahi. Hadley, tahukah kamu mengapa tuanku bisa hidup lebih dari 100 tahun? Zeke memotongnya. Hadley bingung. Mengapa? Karena tuanku tidak pernah menjadi tukang parkir yang usil, jawab Zeke dengan suara datar. Hadley membentak, oh, persetan. Zeke ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk memeriksa Mia. Dia memanggilnya, mengatakan, Mia, bekerja sama dengan Linton Group dalam pembuatan video promosi untuk jangka waktu ini, dan jangan datang ke Eastern. Tuan Queen bergerak lagi, jadi tidak aman bagimu di sini. Mia menundukkan kepalanya dan tetap diam saat penyesalan menghiasi wajahnya. Mendesah. Saya pikir dengan menyelaraskan diri saya dengan grup Grand Empire, semua kekhawatiran saya akan hilang. Tapi sekarang, sepertinya semua itu hanya angan-angan. Selama periode waktu ini, dia secara khusus menanyakan tentang Zeke dan kemudian menemukan bahwa dia hampir tidak memiliki pengaruh di Rivermouth. Dia bahkan tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan atau pengaruh di Eastern. Tapi berapapun kekuatan yang dia miliki jelas tidak layak disebutkan di hadapan Tuan Queen. Dia tahu pasti bahwa Zeke tidak bisa melindunginya dan bahwa dia mungkin akan menyeretnya dan Linton Group bersamanya karena hal ini. Setelah lama merenung, Mia mengabaikan perintah Zeke, melompat ke mobilnya dan melaju ke arah Eastern.